Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbis sama'i wa rabbil ard wa rabbil khalaiqi ajma'in. Thumma nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, insyaallah Abang dan juga Paman, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Manhajus Salikin dari karya Al-Imam Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Dan kita akan menuntaskan insyaallah sifatus shalah. Kalau bisa kita tuntaskan pada hari ini sebagiannya, karena memang berkaitan dengan salat ini bab yang paling panjang. Bahkan sampai ada mafsadatus shalah, perusak-perusak salat dan lain sebagainya. Ini disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempelajari sebuah karya para ulama yang di dalamnya ada hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga di dalamnya ada ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang terbesar bagi kita semuanya. Karena hidup kita hanyalah sementara. Hidup kita hanyalah sebentar. Bahkan umur hidup manusia dibandingkan akhir itu hanya 1 hari atau setengah hari atau pada waktu duha. Karena waktu dunia itu sangat sebentar. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik beberapa bagian dari waktu dunia yang kita bisa gunakan untuk meraih akhirat, dan salah satunya adalah dengan mempelajari ilmu, mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki agama kita semua, memperbaiki salat kita, memperbaiki muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah nikmat yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita tidak ada henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Kalau rumus matematika bisa dihitung, maka nikmat Allah tidak bisa dihitung. Sungguhnya apa yang diberikan kepada kita berkaitan dengan agama itu sudah luar biasa. Di mana orang-orang pun dibiarkan dengan syahwatnya, dengan syubhatnya, dengan malasnya menuntut ilmu, dan mereka tidak menyadari hal tersebut. Ada orang-orang yang tersiksa dengan maksiat, yang tersiksa dengan syahwat, yang tersiksa dengan kejahilan mereka, kan tapi Allah tidak berikan mereka taufik terhadap ilmu, taufik terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak menyadari bahwasannya sebab dari semua itu karena mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita alhamdulillah dalam keadaan hidup kita seperti ini, Allah berikan kita taufik sehingga Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat dunia bahkan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang lainnya. Allah berikan kita qanaah, rasa cukup. Allah berikan kita hati yang mudah bersyukur. Allah berikan kepada kita hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita hati yang senantiasa takut kepada Allah, hati yang senantiasa haus terhadap ilmu dan sebagainya. Maka ini nikmat-nikmat batin yang tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat tersebut dengan ziyadatul iman, dengan tambahan iman. Karena bertambahnya iman itu punya ciri, ya. Di antara cirinya adalah seseorang itu lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cirinya adalah seseorang itu lebih giat dalam menuntut ilmu. Salah satu cirinya adalah seseorang itu lebih jauh dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin bermaksiat, ketika imannya sudah zaid, sudah bertambah, maka dia akan takut, ya. Dia akan memikirkan sebab-sebabnya. Nanti kalau misalnya ini efek-efeknya apa saja, dia akan pikirkan itu semua. Karena itu tanda bahwasannya iman seseorang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika seseorang imannya sudah qasin atau istilahnya al-qalbu qasin, di hatinya itu sudah keras. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah.
Kemudian hati kalian itu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Batu itu bisa ini loh, bisa bisa hancur. Batu itu bisa ketika di sungai itu bisa terkena air bolong gitu. Tapi hati manusia bisa lebih keras dari hal tersebut. Sehingga tidak masuk nasihat-nasihat yang ada, tidak masuk di dalamnya adalah teguran-teguran Allah berupa adab-adab dunia yang kecil, itu tidak masuk kepada dirinya karena hatinya sudah keras. Bahkan salah satu bentuk kekerasan hati adalah seorang itu tidak berikan kesadaran atas atas agama, tidak berikan kesadaran atas agama. Sampai bahkan umur 40 tahun pun belum diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwasannya hatinya keras sehingga tidak bisa lagi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam hari-harinya. Insyaallah Abang dan juga Paman di sini ini kita akan lanjutkan. Kita sudah sampai poin yang 104 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Adapun berkaitan dengan manhajus salikin, ini dijelaskan summa yajlisu litasyahhudil awwal. Kemudian duduk untuk tasyahud pertama. Ini menunjukkan bahwasannya tasyahud itu ada berapa? Ada dua, tasyahud awal dan juga tasyahud akhir. Ya, maka wasifatuhu dan sifatnya adalah dengan membaca apa? Boleh dibaca? At-tahiyyatu salam. Oke, ini adalah sifatnya. Ada doa yang lain, Bang Fuad membaca yang lain atau Paman selain ini? Seperti apa Bang bacaan tahiyatnya? Mirip sih, tapi ya itu aja pas syahadu dan syarikalah. Iya. Jadi mimma warada minan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza katsir. Jadi yang datang dari Nabi SAW itu banyak. Jadi ikhtilaf ini, perbedaan ini namanya ikhtilafut tanawwu. Jadi ikhtilaf ini tanawwu, variatif. Jadi tidak masalah ikhtilaf seperti ini, seseorang bacaan sholatnya berbeda. Tetapi kalau kita lihat sama isinya. Tahiyat juga, tahiyat kepada Allah, milik Allah. Salawat, thayyibat, ada sebagiannya wabarakatuh, ada itunya. Habis itu salam kepada Nabi, salam kepada orang-orang soleh, kepada kita semua. Dan juga syahadat setelahnya adalah salawat. Gitu. Jadi sebenarnya intinya sama. Tetapi dengan lafaz yang berbeda, insya Allah tidak mengapa, namanya ikhtilafut tanawwu. Ikhtilaf tanawwu. Contohnya misalnya ketika apa lagi? Ruku, sujud, ada zikir yang berbeda itu tidak masalah. Di situ misalnya ketika seseorang itu membaca doa istiftah itu juga berbeda banyak, maka tidak masalah. Adapun Al-Fatihah berbeda tidak bisa, karena itu telah jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa taala berupa surat Al-Fatihah di dalam Al-Qur'an. Kemudian tsumma yukabbir, kemudian dia takbir wa yusalli baqi salatihi bil Fatihah fi kulli raq'ah. Kemudian dia salat yang tersisa dari salatnya dengan Al-Fatihah di setiap rakaat. Ini belum dibaca ya, Bang? Belum dibaca, belum dibahas? Belum. Jadi kemudian dia salat baqi salatihi bil Fatihah fi kulli rakaat. Jadi ketika seseorang takbir setelah tasyahud al-awwal, yang dia membaca doa tersebut, dia menurut pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu tidak perlu membaca salawat, artinya yakfi. Kalau dia ingin menambah dari bacaan tersebut dengan salat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan sebagainya, maka tidak mengapa hal tersebut. Kemudian dia takbir Allahu Akbar. Nah, kemarin kita jelaskan bahwasannya ketika duduk, itu ketika misalnya sujud bangun, atau ketika tasyahud awal bangun, itu ada namanya julusul istirahah, duduk istirahat. Ya. Maka tidak mengapa ketika seseorang duduk terlebih dahulu, habis itu dia berdiri. Ya.
Adapun dalam ketika julusul iftirash, ini namanya dalam julus iftirash di tasyahhudil awal, untuk tasyahud awal maka dia sudah duduk, maka dia tinggal bertakbir saja lalu melanjutkan salatnya, tersisa misalnya 1 rakaat atau 2 rakaat setelah itu. Adapun subuh tidak ya, sudah cukup dengan tasyahud yang awal itu menjadi tasyahud akhir karena itu adalah penutup bagi salatnya, maka tidak membaca Al-Fatihah kembali. Di sini dijelaskan yusalli baqi salatihi bil Fatihati fi kulli raka'ah. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Fatihah merupakan rukun salat yang harus ada pada setiap rakaatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi tidak ada salat, ini la salata dengan la nafi. Jadi tidak ada salat, tidak sah salat seseorang bagi barang siapa yang tidak membaca Fatihatil kitab, pembuka dari Alkitab, yaitu Al-Fatihah. Ya, maka ini jelas. Maka dalam mazhab Syafi'i itu dijelaskan bahwasannya baik makmum, baik imam, baik salat munfarid, orang-orang yang salat wajib membaca Al-Fatihah fi kulli hin, pada setiap keadaan. Adapun nanti kita akan jelaskan bagaimana pendapat Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, juga pendapat dalam mazhabul Hambali ketika ada imam lalu menjadi makmum apakah membaca Al-Fatihah atau tidak pada salat jahar, insyaallah. Tapi pada intinya Bang Fuad dan juga Paman, bahwasanya membaca Al-Fatihah ini bukan yang diremehkan. Maka kita membenarkan bacaan Al-Fatihah kita itu supaya salat kita makin berkualitas. Supaya salat kita tidak dihitung sebagai lagwun dan lahwun, sebagai hal yang sia-sia. Ya. Dan juga kita mengingat bahwasannya ketika kita membaca Al-Fatihah ini merupakan rukun salat, sehingga kita tidak membacanya sembarangan. Dan dijelaskan juga bahwasannya wa yusalli baqi salatihi bil Fatihah fi kulli raka'ah, ketika rakaat ketiga atau rakaat keempat apakah membaca surat Al-Fatihah saja atau membaca surat yang lainnya? Al-Fatihah saja. Boleh membaca surat yang lainnya? Boleh. Ya, karena ada hadis yang berkaitan dengan tersebut. Ya, bahwasannya Nabi SAW itu membaca di dalam salat 4 rakaat itu membaca 2 rakaat yang pertama dengan surat Al-Fatihah dan surat. Wa yuqassiru fil ula. Maka Nabi SAW itu wa yutawwilu fil ula. Maka Nabi SAW itu memanjangkan yang pertama. Wa yuqassiru fis tsaniyah. Dan Nabi SAW itu memendekkan yang kedua. Artinya untuk surat yang pertama pada rakaat pertama itu lebih panjang dibandingkan yang kedua. Ini merupakan ajaran Nabi SAW di dalam melaksanakan salat. Habis itu yang ketiga, rakaat ketiga ini Nabi SAW ahyanan terkadang itu membaca sebagian surat. Maka diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq di dalam salat maghrib bahwasannya beliau radhiyallahu an membaca ketika jadi imam ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dalam surat apa? Ali Imran. Membaca ayat tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya ketika seseorang sholat, ya, ini di rakaat ketiga atau rakaat keempatnya tidak mengapa terkadang membaca ayat-ayat atau surat-surat selain Al-Fatihah, dan tidak mengapa hal tersebut. Kemudian summa yatashahhadu at-tashahhudal al-akhir wa huwal madhkur wa yazidu ala ma taqaddama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa yad'ullaha bima ahab thumma yusallim an yaminihi wa an yasarihi assalamu alaikum warahmatullah li hadithi wa ibni Hajar rawahu Abu Dawud. Dibaca Bang. Menambah setelah bacaan tasyahud pertama, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum
Terus kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Kemudian mengucapkan salam ke arah kanan dan kirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ada berdalil dengan apa? Hadis? Oh, nggak ada di situ. Oh iya, ada. Dasarnya adalah hadis Wa'il bin Hujur yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, dari hadis Wa'il. Di sini jelaskan bahwasannya kemudian ketika sudah membaca Al-Fatihah dan juga melakukan rukun salat yang lainnya, kemudian tasyahud akhir dan doanya itu telah disebutkan tadi ya. Doanya gimana? Doanya yang sebutkan tadi at-tahiyatu lillah wa thayyibat. Terus? Oke, wa yazidu ala ma taqaddama, ditambah dengan apa? Salawat. Apa itu salawatnya? Oke, Masya Allah. Ini salawat namanya Ibrahimiyah. Salawat as-salawatul Ibrahimiyah. Jadi salawat yang mengandung doa untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala millati Ibrahim, di atas agamanya Ibrahim, yaitu at-tauhid hanifah, agama yang lurus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka membaca salawat di sini adalah sebuah kewajiban. Ya, setelah membaca wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Membaca salawat tersebut dan membaca salawatnya secara lengkap, ya. Dan ini membaca doa barokah, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di sini ada kata ali Muhammad. Apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, berikan salawat kepada, atau limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, arti salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi apa? Memuji, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, memberikan rahmat kepadanya. Ini arti Allah Subhanahu wa taala salawat kepada Nabi kita Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oke. Sedangkan orang-orang beriman salawat kepada Nabi Muhammad SAW apa artinya? Mendoakan. Karena arti salawat itu dari kata salah, ya, artinya berdoa, mendoakan Nabi SAW. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi, kata Nabi SAW, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang salat kepadaku dengan satu salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan salawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Subhanallah. Ya, jadi kita kalau misalnya ingin diberikan salawat oleh Allah Subhanahu wa taala, sering-sering kita membaca salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau yang ringkas seperti apa? Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Dan ingat, ketika salawat itu tidak cukup salawat doang tanpa salam. Karena seringnya salawat itu diiringi dengan salam. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, dan taslim, memberikan salam kepadanya. Dan para ulama itu memakruhkan ketika seseorang itu bersalawat tanpa salam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ucapan yang paling ringan, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad
wasallam. Itu yang paling ringan. Atau Allahumma shalli ala Muhammad wasallim. Itu ringan sekali. Alhamdulillah. Jadi bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah amalan yang mulia. Ini merupakan cinta kita kepada Nabi SAW dengan cara memuji atau mendoakan Nabi SAW supaya Allah bersalawat kepada Nabi. Di sini Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dibacakan salawat Ibrahimiyah. Jadi seharusnya kita mengikuti apa yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga lafaz innaka hamidum majid ini terdapat dua ya. Yang pertama ketika doa salawat, yang kedua adalah ketika doa barokah. Ya. Maka dalam riwayat lain itu ada di akhir saja. Ya. Maka ini tadi anak katakan apa? Ikhtilafut tanawwu. Ikhtilaf perbedaan yang variatif. Maka tidak mengapa seorang membacanya di awal juga atau dicukupkan di akhir saja. Kemudian ini kan kalau orang-orang biasanya udah selesai di sini kan. Tapi kita membaca apa? Merupakan syariatnya Nabi. A'udzubillah. Ya, riwayatnya juga berbeda tapi intinya sama ya. Kalau di sini a'udzubillah min adzabi jahannam. Kalau Bang Fuad, Allahumma inni a'udzubika, ini sama saja sebenarnya ya. Itu cuma tambahan saja. Kalau kita teliti dalam bahasa Arab itu tambahan, intinya sama, meminta 4 tersebut. Jadi ini doa ini sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama. Tapi wallahu alam ini doa tambahan ini merupakan mustahab, amalan yang mustahab atau sunnah. Sangat ditekankan di dalam setiap sholat. Dalam sholat sunnah itu dibacakan, dalam sholat wajib itu dibacakan juga. A'udzu billahi min adzabi jahannam. Aku berlindung kepada Allah dari azab apa? Jahannam. Ini luar biasa. Jadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah yang terbesar, yaitu azab Allah jahannam, seburuk-buruk tempat kembali. Yang kedua apa? Wa min adzabil qabr. Yang kedua yang lebih ringan dari itu, yaitu azab kubur, dan itu yang lebih dekat dibandingkan dengan azab jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat, ini lebih dekat lagi. Apa ini? Fitnah ketika hidup, fitnah ketika mati, termasuk di dalamnya azab kubur dan juga azab jahannam. Dan maksud dari fitnatil mahya wal mamat salah satunya adalah pertanyaan apa tuh? 2 malaikat itu yang menanyakan tentang apa? Man rabbuk, terus man nabiyyuk wa ma din. Siapa Rabb engkau? Siapa nabi engkau dan apa agama engkau? Nanti ketika seseorang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dimandikan, lalu diiringi jenazahnya, lalu dimasukkan ke liang lahat, kemudian sudah dikubur secara sempurna, maka akan datang 2 malaikat yang duduk di sampingnya. Nah, 2 malaikat ini tergantung dari amalan seorang hamba tersebut. 2 malaikat ini bisa dalam bentuk yang menyeramkan, dalam bentuk yang menakutkan, dalam bentuk yang menyiksa, atau dalam bentuk yang penuh rahmat dan kasih sayang. Tergantung dari amalan. Termasuk amalan di dalamnya adalah iman. Disebut amalan di sini, ya di dalamnya perkara iman. Karena iman termasuk dari amalan sholih. Ya. Maka 2 malaikat tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita as-sabat, ketetapan di dalam kejadian tersebut, nanti kita akan mengalaminya. Allah Subhanahu wa taala katakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini sering disebutkan dalam kitab-kitab akidah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah memberikan tasbit, keteguhan, ketegaran, bil qawli tsabit, dengan perkataan yang tegar, dengan perkataan yang kuat di dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia taufik dalam menjalankan 3 tersebut. Man rabbuk,
wa man nabiyyuk wa ma dinuk, dalam kehidupan dunia. Sehingga nanti wafil akhir, ketika di akhirat tersebut, maksudnya dia di dalam alam kubur, ketika dua malaikat datang, Allah akan memberikan tasbit, kekuatan. Karena itu coba gimana ya, kalau misalnya kita nggak bersalah nih, tapi kita menjadi apa namanya, tuduhan, gitu, dakwa. Itu ada rasa gemetar atau enggak? Luar biasa. Sekarang orang-orang beriman tuh merasa itu, apa namanya, ini bisa menjawab atau tidak. Coba bayangkan tidak ada siapa-siapa, dengan alam yang berbeda, dengan alam yang benar-benar baru dirasakan pada saat itu, gitu. Kehidupan yang baru. Lo datang dua orang yang tidak dikenal, dua makhluk yang tidak dikenal sama sekali. Lo menanyakan tentang ini, gimana perasaannya? Itu bisa dibayangkan nih, tuh takut juga. Ini takut nggak bisa jawab, takut ditanya. Dan ini tanpa persiapan tentunya. Ya, pertanyaan ini bukan pertanyaan ujian, tanpa persiapan menjawabnya. Tapi menjawabnya dengan apa? Dengan iman, dengan ketakwaan, dengan amalan soleh. Maka Allah akan memberikan tasbit ketika dikatakan kepadanya, man rabbuk, dia akan menjawab Allah. Wa man nabiyyuk, siapa nabi, dia akan menjawab Muhammad SAW. Kalau orang-orang yang lain sebelum umat Nabi Muhammad sesuai dengan nabi mereka yang terakhir. Kemudian wa madinuk, dan apa agamamu? Islam, ala fitratil Islam. Sedangkan orang-orang munafik, orang-orang yang berdosa, orang fasik, juga orang kafir akan menjawab apa? Gitu, nggak bisa jawab. Jadi nggak diberikan tasbit, dia diberikan keraguan, dia diberikan ketidaktahuan, dia diberikan kejanggalan di dalam hatinya dan juga dalam lisannya. Ketika ditanya, la adri, saya tidak tahu. La adri. Ini menunjukkan bahwasannya ketika sudah ditanya dan dia nggak tahu, dia nggak bisa jawab, ini menunjukkan bahwasannya dia akan celaka. Nanti itu penentuan sebenarnya, paman dan juga abang. Kita nggak tahu umur kita sampai berapa. Kita juga nggak tahu amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Kadang juga ada terbetik nggak ikhlas gitu. Nah, tantangan kita sebenarnya dalam beramal pasti ada datang syaitan seperti itu. Coba hiasi amalan kamu. Kita ingin memperbaiki, terkadang diikuti, kadang tidak, itu sangat tipis. Karena syirik khafi itu. Syirik yang samar, kadang kita tahu ini syirik, kadang kita tidak mengetahui tapi terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, itu saat-saatnya menegangkan. Ketika kita bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka setelahnya lebih mudah. Makanya Utsman bin Affan ketika berada di sisi kubur, apa? Menangis. Sedangkan ketika diingatkan tentang azab neraka, tidak. Lalu ditanya, kenapa Utsman kamu seperti ini? Karena Utsman bin Affan apa? Jadi diazab. Hebat lagi. Jadi sesungguhnya kubur itu awwalu manazil akhirah. Ini kehidupan kubur ini adalah tempat pertama di akhirat. Jadi akhirat itu mulai dari kubur. Barang siapa yang selamat dari azab kubur tersebut, maka setelahnya akan lebih mudah. Barang siapa yang diazab, yang tidak selamat dari azab kubur tersebut, maka setelahnya lebih sulit. Maka Utsman bin Affan itu menangis karena ini tempat pertamanya nih, khawatir. Kalau tempat pertama sudah gagal, maka selanjutnya sudah pasti lebih gagal. Kalau tempat pertama dia berhasil, ini tidak mengetahui yang mana, maka setelahnya akan berhasil. Maka seperti ketika seseorang masuk pintu, yang satu adalah pintu keberhasilan, yang satu adalah pintu kegagalan. Ketika sudah masuk dalam pintu tersebut, dia nggak tahu yang mana nih, pintunya sama-sama, warnanya putih misalnya. Habis itu bentuknya sama, dia nggak tahu yang mana.
Ketika dia sudah masuk, ternyata kegagalan, mungkin dia di ujungnya keberhasilan? Enggak. Satu jalur, semua udah diatur jalurnya. Gitu. Kalau misalnya di depannya dia masuk ke dalam pintu keberhasilan, di ujungnya pintu kegagalan, nggak mungkin. Ya. Maka di sini adalah ini pertaruhan hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga berikan kita sabat, ya, berikan kita keteguhan di dalam menghadapi fitnah tersebut. Ya. Min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah itu ujian, ya, ujian hidup berkaitan dengan agama dan juga ujian ketika wafat. Yang kedua apa? Wa min adzabil qabr, dari azab kubur. Nah, ini, ya. Ketika Allah telah mengadab kubur, ya, berarti sudah tidak selamat, ya. Maka seseorang itu pasti itu akan merasakan dahsyatnya kematian. Bahkan Nabi SAW merasakan hal tersebut. Tapi tidak semua azab kubur itu dirasakan oleh orang-orang beriman, ya. Karena kubur ini dinamakan alam apa? Barzakh. Kenapa disebut barzakh? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh. Barzakh itu seperti benteng, seperti tembok yang besar yang menghalangi mereka dengan apa? Hari kiamat, sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ketika nanti datangnya hari kiamat, barzakh itu akan hancur dan runtuh, dan tidak ada pemisah antara dirinya dengan hari kiamat. Maka ketika seseorang itu mendapatkan nikmat kubur, maka ia akan berdoa kepada Allah apa? Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat. Kenapa? Karena ia ingin bertemu dengan keluarganya. Di mana? Di surga. Ingin cepat-cepat karena dia tahu bahwasannya ini ada kenikmatan yang lebih besar lagi dibandingkan nikmat kubur tersebut. Sedangkan orang-orang yang kafir, orang munafik, orang-orang yang fasik akan berdoa apa? Sebaliknya, Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, jangan datangkan hari kiamat. Jangan tegakkan hari kiamat. Karena apa? Karena dia tahu bahwasannya azab yang akan menimpanya itu lebih berat. Na'udzubillah min dzalika al-azab. Kemudian yang ketiga, wa min fitnati al-mahya wal mamat. Ini sudah dijelaskan tadi, ya. Yang wa min adzabil qabr juga dijelaskan. Yang ketiga, yang keempat, wa min fitnatil Masihid Dajjal, dan dari ujian Al-Masih Ad-Dajjal. Masih itu ada dua. Yang pertama siapa? Isa. Yang kedua siapa? Dajjal. Maka nanti ini uniknya nih. Kenapa ada orang-orang yang mengikuti Dajjal? Padahal Dajjal itu orang-orang yang, makhluk yang terlaknat. Ya, karena dia menawarkan ini kesaktian. Jadi dalam teori orang Yahudi, Dajjal ini sebagai Al-Masih itu yang mereka tunggu. Dia sebagai Al-Masih ini juru selamat. Juru selamat. Mereka namakan Mesaya. Juru selamat mereka. Ini mereka tunggu-tunggu. Makanya mereka di tembok ratapan itu mereka berdoa supaya didatangkan Al-Masih ini. Sedangkan orang-orang beriman itu berlindung dari siapa? Mesayanya mereka. Ini menunjukkan bahwasannya dari hal-hal seperti ini kebenaran sabda Nabi kita Muhammad SAW tentang akhiruz zaman. Bahwasannya orang-orang yang mengikuti Dajjal siapa? Orang-orang Yahudi. Dan mereka mengikuti, apakah mereka tahu salah? Nggak tahu salah, akan ditutupi kepada mereka kesalahan yang mereka yakini bahwasannya itu adalah kebenaran. Ini juru penyelamat orang-orang Yahudi, akan menyelamatkan orang Yahudi. Nanti orang Yahudi akan berjaya di dunia. Negara-negara dan negeri ini akan dipenuhi dengan orang-orang Yahudi. Nah, tapi ternyata semua itu hanya fata morgana saja.
Dan yang menduduki tersebut menjadi pemimpin mereka adalah Masih Ad-Dajjal. Dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwasannya tidak ada seorang nabi kecuali mengingatkan kepada umatnya tentang siapa? Dajjal ini. Ini kita nggak tahu Dajjal ini kapan keluarnya. Tapi Dajjal ini menjadi fitnah yang besar bagi kita semuanya. Ada dua kota, dua tempat yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal, yaitu Mekah Madinah. Kenapa? Ada malaikat yang siap memanah dirinya. Maka Dajjal ini luar biasa, ya. Salah satu sifat Dajjal itu dari fisiknya apa? Dia pendek. Habis itu matanya satu. Habis itu rambutnya ikal gitu, kayak keriting gitu ya. Habis itu kakinya pincang. Ini kita harus tahu nih, banyak kaum muslimin nggak tahu, siapa tahu jadi pengikut mereka. Kalau kita tahu, kita selalu berlindung kepada Allah dengan doa ini, insya Allah Allah lindungi. Tapi kita nggak pernah belajar, nggak pernah berdoa dengan doa ini, Allah lindungi. Kita takut ya. Orang yang mudzadzabina baina dzalik. Kita nggak jelas, ini kesini orang-orang beriman atau ke orang-orang kafir. Nanti condongnya kepada siapa? Kafir nanti, kepada Masih Dajjal itu. Ya, ketika kita tahu sifatnya, nanti akan tertulis di jidatnya apa? Kafir. Ini tanda bahwasannya ini Dajjal. Karena nanti Dajjal itu akan menipu manusia. Sebagaimana Dajjal itu dalam bahasa Arab artinya kadzdzab. Dia punya tipuan itu yang begitu besar. Ya. Maka seorang itu, Dajjal itu akan menipu seseorang itu dengan tipuan yang menganggap bahwasannya di dalamnya ada surga dan juga neraka. Jadi akan ditawari oleh Dajjal, silahkan masuk, gitu, pengikut-pengikutku. Kalau kamu nggak masuk, maka akan masuk neraka. Ternyata kalau dia masuk neraka, di situ siapa? Itu apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang ditawarkan, silahkan masuk surga, itu apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah penentuan di situ tuh. Kita beriman atau tidak. Karena ini fitnah yang begitu besar, ya. Kalau kita nggak bisa menghadapi fitnah sebelum Dajjal, contohnya fitnah syahwat yang kita dapati setiap hari di medsos, kita lihat itu luar biasa ya fitnahnya ya. Mau nyari apa aja ada, dari fitnah harta, fitnah wanita, fitnah jabatan dalam kehidupan kita, itu luar biasa fitnahnya sekarang itu terbuka, ya. Gara-gara teknologi zaman sekarang itu fitnah-fitnah itu ujian-ujian tersebut terbuka lebar. Maka hati itu lebih mudah terbolak-balik. Udah hati kita memang sifatnya li sur'ati taqallubihi, udah sifatnya memang cepat bolak-balik, ditambah lagi dengan fitnah dunia semakin dekat dengan kita. Ya. Makanya ini harus kita jaga, luar biasa ini. Kalau kita nggak jaga dengan menuntut ilmu, dengan berteman dengan orang-orang salih, maka kita akan terbawa dengan fitnah tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir, wa yad'ullaha bima ahab, dan berdoa kepada Allah dengan doa apapun yang di situ ada yang ia cintai nggak, ini yang dia suka, yang dia sukai. Jadi doa di sini hendaknya kita lakukan karena kecintaan, bukan karena paksaan. Terkadang karena orang terbiasa sholat, itu bacaannya itu tidak dimaknai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacaan yang dihafal saja, bacaan yang tidak ada maknanya, seperti udara yang berhembus. Sekarang gara-gara udara itu sering berhembus, kita merasakan udara? Enggak. Coba udara itu Allah hentikan tiba-tiba, ya benar-benar panas misalnya. Terus ada udara dingin, kerasa nggak? Kerasa. Sedangkan kalau misalnya terbiasa dengan udara tersebut yang segar, dingin, terasa? Maka seperti itu bacaan sholat kita dan doa kita. Ya. Maka ketika sudah membaca doa tersebut, ditambah lagi doa yang lainnya, doa yang kita sukai. Doa membaca dengan doa bahasa Indonesia boleh? Boleh. Apalagi dengan doa-doa yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Biasanya doa apa, Bang? Habis ini.
Nah, ini doa Nabi kepada siapa? Mu'adz. Mu'adz, Masya Allah. Ya Mu'adz, inni la uhibbu. Wahai Mu'adz, sungguh mencintaimu. La tada'anna fi kulli dubiris sholah. Jangan kamu tinggalkan setiap selesai sholat itu ya. Doa apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apalagi doanya biasanya? Allahumma hasibni hisaban yasira. Terus ya Masya Allah. Jadi doa sangat banyak. Aman dan juga Abang, maka kita variatifkan doa tersebut sehingga kita merasakan ini kita benar-benar berdoa kepada Allah, dan ini adalah waktu istijabah, waktu mustajab seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi ini perlu dijelaskan, ketika seseorang menjadi makmum dan imamnya sudah salam, maka apakah dia memperbanyak doa juga? Enggak. Karena adanya imam liyutamma, untuk diikuti. Maka ikutilah imam ketika dia salam. Adapun belum salam silahkan memperbanyak doa-doa tersebut. Ini menunjukkan kepada kita juga bahwasannya seorang itu ketika sholat jangan buru-buru. Udah dia salawatnya mungkin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, cukup sholat aja katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada orang sholat itu benar-benar cepat, maka 5 menit itu tidak sampai. Allahu Akbar. Ada seperti itu? Ada. Itu kita nggak katakan anak kecil, orang dewasa. Kita nggak tahu bacaan sholatnya benar atau tidak. Habis itu dari kesungguhan hatinya khusyuk atau tidak, Allah a'lam. Ya, tapi kita berdoa kepada Allah semoga Allah perbaiki keadaan mereka. Gitu. Tapi alhamdulillah mereka masih ada keinginan untuk sholat. Gitu. Alhamdulillah. Ini perlu diajarkan oleh kita sedikit-sedikit mungkin kalau itu teman kita. Ya, jadi supaya sholatnya itu lebih berkualitas. Karena kita takutkan bukan sekedar sunnah yang diterobos, tapi rukun-rukunnya yang menjadi pondasi dalam sholat tersebut, dan juga yang wajib-wajibnya mereka tidak melakukan atau ditinggalkan begitu saja. Ya. Kemudian setelah berdoa, apa yang dilakukan? Salam ke kanan dan juga ke kiri. Yang wajib dan merupakan rukun itu apa? Salam kanan, taslim wahid. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, seperti itu. Nah, sekarang yang wajib itu membaca salam assalamualaikum warahmatullahi atau iltifat. Iltifat itu dia itu nengok. Dia harus sambil iltifat atau tidak? Dan termasuk rukunnya seperti itu. Ya, salam. Jadi Salam assalamualaikum warahmatullahi, dia ini nggak apa-apa, sah. kayaknya bisa. Misalnya nih, salat ya, jadi imam, contoh kiblatnya ke sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi jelaskan, Anda baca syarahnya dari Manhajus Salikin. Pesannya yang menjadi tolak ukur atau menjadi maksud dari salam itu perkataannya. Makanya ini disebut al-arkan al-qauliyah, rukun yang bentuknya adalah ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi. Iltifatnya merupakan sunnah hukumnya secara fikih. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dia tidak iltifat, cukup assalamualaikum warahmatullahi dengan taslim yang satu, assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah cukup juzi. Tapi ketika kita mengatakan bahwasannya itu merupakan tambahan pahala, bonus pahala dari sholat kita, maka kita lakukan. Gitu. Tapi ketika ada orang yang mungkin dia lupa gitu ya, maka tidak perlu sujud sahwi. Pembagian ini yang wajib, ini sunnah dan sebagainya. Ini pertama fungsinya bukan untuk kita tinggalkan. Ini sunnah kita tinggalkan, bukan. Ini fungsinya untuk apa? Tahu ini perlu sujud sahwi atau enggak. Ini sholatnya sah atau tidak. Terkadang kita ingin melakukan dan terbiasa melakukan karena lupa. Nah, ini apa yang kita harus lakukan? Tahu nih. Oh, ternyata hukumnya sunnah. Tidak perlu kita ulangi, tidak perlu kita sujud sahwi. Dan yang selanjutnya adalah ketika kita menilai orang lain. Terkadang ya kita
Nggak satu salatnya. Ah, ini perlu nih pembagian seperti ini supaya apa? Supaya kita objektif dalam menilai orang. Kita mau nggak nilai gimana ya? Terkadang terbetik spontan gitu aja. Gitu. Nah, spontan itu kalau kita tahu ilmunya, insya Allah tidak berlebihan. Oh ternyata yang ini seperti ini. Oh ternyata yang itu seperti itu. Kita bisa yuqassim, kita punya prinsip di situ. Kita bisa membagi-bagi. Tapi kalau misalnya orang tidak punya ilmu apa? Ini yang aneh sedikit, nggak salah. Ya. Mungkin saja itu ada dalam kitab-kitab fikih. Karena mereka tidak punya filter tersebut. Bagi-bagi dengan apa? Tidak punya. Ya. Dan ini membaca Assalamualaikum warahmatullah, ada hadis Wa'il. Nah, hadis diriwayatkan oleh sahabat Wa'il. Riwayat Abu Daud. Di sini jelaskan bahwasannya sanadnya munqati. Apa itu munqati? Terputus. Ada di dalamnya Alqamah. Alqamah ibn Wa'il lam yasma min abi. Tidak mendengar dari bapaknya. Ini jadi riwayatnya dari bapaknya. Kan tapi walakin lil hadis syawahid bima'nahu yuqawwi aw yaqwa biha. Jadi ada syawahid pendukung-pendukungnya dengan maknanya yang menguatkan derajat tersebut. Jadi bukan hadis dhaif, kan tapi menjadi hadis hasan ya ghairihi. Maka membaca ini bahkan kalau lihat hadisnya ya, Anda lihat dalam kitab syarahnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak tuh? Boleh ditambah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Membaca salam cukup Assalamualaikum warahmatullahi. Dibaca wabarakatuh itu tidak mengapa. Atau ditambah lagi wabarakatuh di yang keduanya itu tidak mengapa. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah ini selanjutnya tentang al-arkan al-qauliyah dan juga al-arkan al-fi'liyah di dalam salat. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Tapi sudah cukup sih ini berkaitan dengan salat, artinya sudah selesai semuanya. Ya. Jadi ini semoga bisa diamalkan dari apa yang kita pelajari dari sifatus shalah sampai selesai. Ini kan sudah selesai kan? Adapun selanjutnya ini pembagian saja, rukunnya apa, wajibnya apa. Dan juga ada berkaitan dengan doa-doa ketika selesai sholat. Insyaallah ini doa sudah kita hafal semuanya. Insyaallah di pekan selanjutnya kita lanjutkan berkaitan dengan tauhid. Ya insyaallah. Ya. Ada pertanyaan Bang Teman?